Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Emi Rosida. Kita akan mendengarkan, atau menyimak paradigma pendidikan yang ada di madrasah. Kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ba'da, fala haula wa la quwwata illa billah. Sobat pelatihan yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang betapa pentingnya perubahan kurikulum kemudian melahirkan kurikulum pendidikan di madrasah dan bagaimana implementasi kurikulum madrasah secara garis besar, bagaimana karakteristik kurikulum dan seterusnya. Nah, implementasi kurikulum merdeka di madrasah itu mesti diwarnai atau mesti ada kekhasan. Ada kekhasan yang kekhasan ini menjadi pembeda antara madrasah dengan sekolah. Pertanyaan mendasarnya adalah apa yang menjadi kekhasan dari madrasah itu sehingga dengan kekhasan ini ia berbeda dengan sekolah. Nah, sempat pelatihan di dalam surat langsung saja ini. Di dalam surat Ad-Dur ayat 21 bisa dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai' kullu mri'in bima kasaba. Ini saya ingin meyakinkan kepada kita semuanya bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mengajar di kelas itu ternyata terkait langsung nanti di akhirat, dan hubungan guru dengan murid nanti itu bisa saling menolong. Mari kita lihat terjemahnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan. Jadi ada bapak punya anak, anaknya ikut karena bapaknya ikut menjadi iman. Bagaimana? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti kelak akan dipertemukan dalam satu kamar di surga. Wa ma'alatna min amalihim syai', dengan tanpa mengurangi sedikit pun amal di antara mereka. Yang menarik dalam ayat ini adalah kata-kata dzurriyyah. Dzurriyyah menurut tafsir Aswawi atau tafsir Jalalain itu ada dua. Ada dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bis sabab. Dzurriyyah bin nasab jelas anak cucu tunggal darah, anak cucu buyut canda waring tunggal siwo dan terusnya itu jelas. Jadi kalau bapak anaknya ikut iman, maka nanti akan dipertemukan dalam satu kamar surga. Yang menarik ini dzurriyyah bis sabab. Apa itu dzurriyyah bis sabab? Kira-kira definisinya begini menurut tafsir. Adalah hubungan dua orang atau lebih yang diikat dengan mahabbah fillah yang memunculkan amal soleh. Saya ulangi. Dzurriyyah bis sabab itu adalah hubungan dua orang atau lebih yang diikat dengan mahabbah fillah yang memunculkan amal soleh. Coba kita perhatikan. Definisi ini kan hubungan guru dengan murid. Guru murid dipertemukan dalam kelas semata-mata karena guru ingin mengamalkan ilmunya, murid ingin menjadi pandai, menjadi pintar untuk menyiapkan diri, memunculkan amal soleh, yaitu proses taklim atau ta'alum. Berarti hubungan guru dengan murid tadi itu sudah memenuhi definisi bisabab. Nah, dzurriyyah bisabab inilah nanti kelak akan bisa mempengaruhi al-haqna bihim dzurriyyatahum. Gurunya dengan muridnya akan dipertemukan dalam kamar di surga. Dan
Ini sifat jadi artinya bolak-balik. Bisa jadi muridnya bisa menolong gurunya untuk bisa ketemu dalam satu kamar di surga. Bisa jadi gurunya menolong muridnya masuk dalam bermuka satu kamar di surga. Ini yang luar biasa di dalam konteks pendidikan kita itu. Jadi hubungan guru dengan murid tidak sekedar itu hubungan nyawi, tapi itu ada dampak nanti di akhirat. Kalau diikat dengan mahabbah, kita. Bahkan yang menarik lagi, di dalam tafsir As-Sawi tadi itu ada hadis yang diberikan oleh Imam Ibnu Abbas mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata fa sa'aluhum an abawai wa ila akhirih." Ketika ahli surga masuk surga, dia ini mencari-cari, bertanya-tanya an abawai tentang mana bapak saya, mana istri saya, mana anak saya. Dia mencari-cari. Kemudian dijawab oleh Allah, inna berikum ma'aboka'ud, dia tidak mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Mungkin dia dulu kurang ajar dan seterusnya jika dia masuk neraka. Nggak ada di sini. Kemudian orang ini pun, ini ambil dunia malam, ya Allah, saya dulu beramal untuk saya dan untuk guru saya, ya Allah, untuk orang tua saya, ya Allah. Dulu saya menjadi seperti ini itu karena beliau, ya Allah. Kemudian baik marufil hakim, Allah perintahkan malaikat untuk mempertemukan dalam satu kamar di surga. Sekali lagi ayat ini kemudian dikuatkan dengan hadis tadi itu, hubungan guru dengan murid tidak sekedar selesai di dunia, tapi punya dampak saling mempengaruhi nanti kelak di akhirat. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar, hari di mana wajah ahli neraka dibolak-balik di neraka. Jadi besok itu rupanya ahli neraka goreng, bolak-balik. Tuqallabu ini kalau kita lihat di Latin Musorof itu berbaca fa'ala faidani takdir, mana banyak, artinya membolak-balik itu digoreng, dibolak-balik berkali-kali. Yaquluna, mereka mengeluh, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya Allah, kenapa saya tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul? Kemudian mulai mengaitkan dengan guru-gurunya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Allah, dulu saya taat kepada sadat dan kubarok saya. Fa adalluna sabila. Malah mereka justru menyesatkan kami sehingga saya masuk neraka. Pertanyaan besarnya, siapa sadat, siapa kubar? Kalau kita cek dalam tafsir, sadat kubaro, sadat adalah pemimpin formal, kubaro adalah orang-orang yang punya pengaruh. Dalam hal ini masuk guru, orang tua, dan seterusnya. Kubaro. Fa'adhallu nasabilah, mereka menyesatkan. Apa yang terjadi? Rabbana atihim bi'afaini minal azab wal anhum la tarkabira. Ya Allah, timpahkanlah kepada guru-guru saya itu, ya Allah, kepada sadat dan kubaro saya itu, kepada guru-guru atau orang tua saya, ya Allah, bi'afaini minal azab, 2 kali lipat dari azab yang saya terima itu. Dan gak cukup, wal anhum la tarkabira, dan laknat guru saya yang laknat yang sangat ta'udzubillah. Masih siap jadi guru? Mohon maaf kalau ini ayat ini menakut-nakutkan, tapi ini artinya kita dalam proses belajar masih harus hati-hati betul bagaimana mendidik anak-anak kita. Salah dalam mendidik kemudian menyesatkan anak-anak kita, kita ternyata dituntut oleh anak-anak kita masuk neraka. Kesalahan guru kemungkinan ada 2. Mungkin yang diajarkan salah, mungkin yang diajarkannya benar, tapi cara mengajarkannya salah, sehingga menjadikan anak semakin jauh dari Allah. Mungkin yang diajarkan salah, cara mengajarnya benar. Jadi mengajarnya benar, tapi yang diajarkan salah, sehingga dia tersesat, terlunta-lunta kemudian masuk neraka, maka dituntut. Sekali lagi ayat ini
mengisyaratkan kepada kita agar semua tindakan kita itu mesti kita perhatikan dampaknya nanti di akhirat. Dampaknya nanti di akhirat. Ketika kita mau menghukum anak-anak kita, kita berpikir penghukuman saya ini mengantarkan saya ke surga atau ke neraka. Perspektif akhirat selalu mewarnai dalam praktek pendidikan kita. Ketika melakukan apapun aktivitas di dunia ini, akhirat harus mewarnai. Inilah pendidikan di madrasah yang kita inginkan, sehingga praktek pendidikan kita, nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama Islam akan selalu menjadi warna dan nanti kelak akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak anak-anak kita. Kalau perspektif akhirat ini kita jalankan terus, sesungguhnya akan otomatis akan muncul pandangan ainullah. Artinya ketika kita berhadapan dengan anak, mungkin ya namanya anak-anak, dalam taraf belajar, ada yang rajin, ada yang nakal, ada yang malas, dan sebagainya. Kalau perspektif akhirat sudah menjadi warna dalam kita mengajar, maka yang muncul adalah pandangan ainullah. Memandang anak semua dengan pandangan kasih sayang. Dihadapkan pada anak yang mungkin malas, nakal, bandel, kita tidak justru malah menendang mereka, tapi justru merangkul, kemudian membimbing anak ini untuk menjadi lebih baik. Bukan malah menjauhi, apalagi menjadikan anak ini semakin jauh dari kehidupan pendidikan itu. Pandangan ainullah. Berikutnya adalah hati nurani sebagai sasaran utama. Artinya begitu. Kita tahu bahwa dalam hadis ala inna fil jasadi mudghatan fa in fasadat fa fasadat kullu fa in saluhat fa saluhat jasad kullu fa in fasadat fa jasad kullu. Hadis Nabi Kaukamakol, ingat bahwa di dalam diri ini itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka seluruh perilaku anggota tubuhnya menjadi baik. Kalau segumpal daging ini itu buruk, jelek, maka seluruh perilaku anggota tubuh akan menjadi buruk. Apa itu? Kolom adalah hati. Hati di dalam pendidikan Islam itu mesti menjadi sasaran utama dari proses pendidikan itu sendiri. Sesungguhnya pendidikan itu adalah urusan hati. Bagaimana mempengaruhi hati. Karena dengan hati inilah sangat tergantung nanti perilaku manusia ini. Berikutnya adalah akhlak di atas ilmu pengetahuan. Pendidikan di madrasah itu mesti menjadikan akhlak itu diutamakan dari sekedar mencapai kompetensi-kompetensi yang sifatnya pengetahuan. Kenapa? Karena sesungguhnya begini. Kemampuan ilmu pengetahuan yang berada di dalam diri seseorang yang tidak berakhlak, maka ilmu tadi itu punya potensi daya rusak yang besar. Saya ulangi, orang itu semakin pintar. Kalau akhlaknya buruk, maka potensi daya rusaknya itu akan semakin besar daripada orang biasa-biasa. Ini artinya apa? Artinya dalam pendidikan madrasah, akhlak mesti diutamakan daripada ilmu pengetahuan itu. Manis dada ilman walam dan hudan lam jadad nafwah illa dan barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak semakin baik akhlaknya, tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah tapi membuat dia semakin jauh. Karena itu akhlak menjadi pengendali dari pengetahuan itu. Akhlak menjadi hal yang utama. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, pada akhirnya semua karakteristik nilai-nilai yang menjadi ciri khas madrasah yang akan membedakan antara proses pembelajaran dan pendidikan di madrasah dengan sekolah dan atau dengan lembaga lain tadi itu, mari sama-sama kita implementasikan dalam mewarnai proses pendidikan yang ada di madrasah. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah,
di tengah situasi kemajuan teknologi, kemajuan dan perubahan dunia yang materialistik yang tidak dan hedonisme yang luar biasa ini tentu tidak mudah. Tapi dengan menurunkan nilai-nilai agama Islam yang tadi kita bahas, yang saya jelaskan tadi itu dalam praktek pendidikan kita, praktek pendidikan di madrasah. Semoga semua upaya ini dapat menyiapkan lulusan-lulusan kita, lulusan-lulusan madrasah, mengantarkan mereka untuk berperan menjadi apapun dunianya, di zamannya, namun tetap semuanya nilai-nilai agama menjadi pengendali dari peran yang mereka perankan. Inilah yang kita inginkan, sehingga kehidupan anak-anak kita kelak bisa mewarnai di dalam berperan menghadapi tantangan zaman itu. Minimal anak-anak kita tidak ikut arus di dalam perubahan zaman itu. Sungguh-sungguh bisa mengendalikan perubahan zaman itu menjadi lebih baik, yang bernilai agama. Dan sekali lagi, itu kita bentuk mulai sekarang dengan menerapkan nilai agama Islam dalam praktek pendidikan di madrasah. Apapun semoga bermanfaat dan berkah. Semua hal dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang tidak mudah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik materi yang disampaikan oleh Bapak Bukhari tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.